إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم لقائه فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى كما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib mengajak segenap kaum muslimin untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan membekali kita dengan sebaik-baiknya bekal dalam perjalanan ini menuju pintu keridhaan Allah di surganya di akhirat kelak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa yang akan menjadi pelindung kita dari setiap unsur yang dapat merusak aspek internal ataupun eksternal dalam diri kita, sehingga kita benar-benar mampu untuk tetap istiqamah di jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang akan mengantarkan kita untuk kemudian menemani mereka yang telah lebih dulu menempuh jalan lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, dari para nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang saleh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bukanlah suatu kebetulan ketika para sahabat utama di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum menetapkan hijrah Rasulullah SAW dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah sebagai awal dari tonggak sejarah Islam, sehingga menjadikan peristiwa hijrah ini sebagai tahun pertama dari kalender Islam, kalender yang menentukan identitas umat Islam dan membedakannya dari yang lain. Para sahabat tentu dalam musyawarahnya memiliki banyak pilihan untuk dijadikan standar atau permulaan dari kalender Islam
Karena banyak peristiwa besar yang terjadi sepanjang kehidupan Rasulullah SAW. Sepanjang 23 tahun Rasulullah menyampaikan dakwah Islam. Tapi dari semua peristiwa itu, atas dasar pemikiran yang sangat mendalam dari para sahabat, mereka menetapkan hijrahlah yang menjadi tonggak sesungguhnya dari sejarah Islam. Hijrah bukan sekedar persoalan perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan karena didorong oleh alasan-alasan yang sifatnya materialistik, aspek keamanan, aspek keekonomian, dan lain sebagainya. Tapi hijrah yang sesungguhnya adalah momentum terbesar dan peluang emas bagi umat Islam pada masa itu untuk menunjukkan jati diri yang aslinya dan untuk dapat mengemban dengan sebenar-benarnya risalah Allah Subhanahu wa taala. Islam sebagai ad-din benar-benar dimunculkan dengan sempurna setelah hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Islam bukan sebuah keyakinan, bukan sekedar rangkaian dari nilai-nilai spiritualitas yang memupus dahaga pribadi atau individu. Islam bukan sekedar agama privat sebagaimana yang diyakini dan dipraktekkan dalam kehidupan modern sekarang ini. Islam adalah agama risalah. Islam adalah ketika seseorang menerima dengan patuh dan taat, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Setelah itu, setiap insan muslim merasakan dengan sangat-sangat kuat di dalam dirinya bahwa ada beban dan tanggungan yang amat-amat berat, yaitu untuk menyampaikan risalah Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkaunya semampu yang ia miliki. Karena itulah selama 23 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat, dengan catatan segala keterbatasan yang mereka miliki, dukungan dana, kondisi ekonomi yang tidak baik, keterbatasan individu personal, dan lain sebagainya, sama sekali tidak menghalangi mereka untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dapat dijangkau di masa itu. Sehingga dalam 23 tahun, dengan membawa rasa lapar, dengan merasakan penderitaan dan beban yang berat, intimidasi, ketakutan, dan lain sebagainya, mereka mampu mengislamkan Jazirah Arab secara keseluruhan. Tidak pernah terbayang oleh siapapun ada orang-orang yang dalam hal ini bukan sekedar contoh atau model-model pribadi, tetapi satu generasi, yaitu generasi sahabat, yang setiap harinya kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis mereka sering tidak terpenuhi. Bahkan kadang-kadang mereka terpaksa mengikat perut mereka dan mengganjalnya dengan batu karena tidak makan sehari atau bahkan 2 hari. Bahkan Rasulullah SAW lebih dari itu, mengganjal perutnya dengan lebih dari 1 batu. Terdengar bunyinya, sehingga barangkali beliau sudah 2 atau 3 hari tidak makan. Tapi dari generasi ini, generasi yang secara kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi, makanan, sandang,
pangan, papan, dan seterusnya. Mereka mampu melahirkan karya-karya besar, melakukan pencapaian-pencapaian besar yang sulit untuk dicapai oleh orang-orang yang normal sekalipun, oleh masyarakat yang normal sekalipun, masyarakat yang barangkali secara materi dan ekonomi terpenuhi sekalipun. Kalau kita pernah dengar ada satu peristiwa misi perang yang dikenal dengan Dzatur Riqa, yang dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan para sahabat yang lain. Para sahabat Rasulullah SAW menempuh perjalanan jauh untuk menyampaikan risalah Allah kepada orang-orang yang belum mendengarnya atau belum mengikutinya. Perjalanan jauh ini, resikonya adalah mereka mempertaruhkan nyawa dalam sebuah pertempuran sengit. Tapi jangankan untuk sampai bertempur, untuk menempuh perjalanannya saja di musim panas yang sangat terik, menempuh jalan yang sangat terjal, bebatuan yang tajam, dan di tengah paceklik yang amat sangat, sehingga tidak ada kendaraan yang memadai. Kebanyakan para sahabat yang terjun di medan perang Dzatur Riqa itu berjalan kaki, sehingga kaki mereka pecah, kuku mereka terlepas, berdarah-darah mereka menempuh perjalanan jauh untuk menemui musuh. Sehingga mereka terpaksa merobek pakaian mereka, mengikat kaki mereka agar lebih kuat berjalan. Untuk sampai di tempat tujuan saja, mereka sudah terluka, menyeret kaki mereka berdarah-darah. Bayangkan, mereka dapat melakukan itu, merasakan bahwa hal itu masih lebih kecil ketimbang beban risalah Allah yang ada di pundak mereka, untuk dapat mengajak sebanyak-banyaknya orang mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dan mengajak mereka untuk menempuh jalannya, untuk bisa menyeret manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Adakah kondisi ini dapat terjadi dalam satu generasi, apalagi di masa kini? Di masa kita, ketika manusia berbondong-bondong untuk mengambil jabatan, kedudukan, memperebutkan kursi yang seyogyanya adalah amanah, mempertaruhkannya dengan perut kenyang dan untuk mengenyangkan perut. Setelah itu didapat, risalah apa, misi apa yang diembannya, apa yang dilakukannya, apa tujuannya, apakah terbersit dalam pikiran mereka dengan jabatan dan otoritas yang dimilikinya, dengan kebijakan yang ada di tangannya, mereka bisa mengangkat sebanyak-banyaknya orang dari keterhimpitan, keterjepitan, kezaliman, untuk kemudian menjadi orang-orang yang normal, sehingga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang ideal, dan kemudian bisa menikmati penghambaan diri mereka kepada Allah dan meraih surganya. Sungguh jauh panggang dari api. Para sahabat, sekali lagi, generasi Rasulullah SAW yang dididik oleh beliau, keterbatasan fisiologis mereka sama sekali tidak menghalangi mereka untuk berbuat lebih banyak dan lebih besar ketimbang siapapun. Dan itu karena mereka sadar bahwa setelah hijrah, umat terbentuk. Teks Piagam Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai konstitusi bersama di kota Madinah, di permulaannya sudah menunjukkan hal ini, bahwa seluruh umat Islam adalah ummatun wahidah, satu umat, min dunin nas. Ketika umat Islam ditetapkan sebagai umat oleh Rasulullah SAW, maka kata atau terminologi umat itu jelas mengandung muatan-muatan yang sangat mendalam dan konsekuensi-konsekuensi yang berat yang harus ditanggung bersama.
Saat itulah umat Islam dapat menunjukkan kepada siapapun bahwa dengan berislam mereka dapat mengungguli umat-umat yang lain, kelompok-kelompok masyarakat yang lain yang telah eksis sebelumnya. Bahwa dengan menjadi sebuah umat, maka persoalan-persoalan yang tadinya bersifat atau berskala individu atau kelompok, sekarang menjadi persoalan bersama. Ketika terjadi kelaparan, kesulitan ekonomi di awal-awal, Rasulullah SAW di atas podium, di mana-mana, beliau menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam dan lain-lain, Ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, ucapkanlah salam di mana-mana, dan berilah makan. Perkuatlah hubungan silaturahim, kekeluargaan. Baru kemudian, dan tambahlah salat kalian dengan salat malam di saat orang-orang tidur. Maka dengan demikian kalian akan masuk surga dengan damai. Ketika terjadi persoalan kekurangan di satu kelompok muhajirin dan ada kelebihan di Ansar, penduduk Madinah, maka Rasulullah SAW kemudian membuat perimbangan dengan mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan Ansar, sehingga mereka terikat dengan ikatan persaudaraan yang dibuat Rasulullah SAW, yang mereka anggap lebih kuat ketimbang persaudaraan biologis karena faktor rahim. Bahkan di awalnya para sahabat menganggap bahwa persaudaraan Islam yang diikatkan oleh Rasulullah SAW itu mengharuskan mereka untuk saling mewarisi antara satu sama lain, walaupun mereka tidak terikat pertalian darah. Ketika terjadi kelaparan, ada orang-orang yang, beberapa orang atau sekian banyak orang yang tidak dapat mencukupi kehidupan dasarnya, makannya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, hendaklah kalian pulang yang mempunyai makanan di rumahnya satu porsi, maka dia hendaklah membawa satu orang. Ta'amul wahidi yakfil itsnain. Makanan satu porsi, kata Rasulullah SAW, cukup untuk memberi makan dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfi tsalasa aw arba'. Makanan dua porsi cukup untuk memberi makan 3 orang atau 4 orang. Lihat bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar masyarakat Madinah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Terkikis habis. Persoalan yang dihadapi bersama adalah persoalan umat yang diselesaikan bersama dan mempunyai tanggung jawab bersama. Ketika dalam sebuah perjalanan, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya berhenti. Saat itulah semua orang berhenti dan menyiapkan perbekalannya masing-masing. Kemudian terlihatlah seseorang yang tampak segalanya dari segala sudutnya kekurangan. Maka Rasulullah menyampaikan taklimat-taklimatnya, ajarannya. Saat itu beliau menyatakan, man kana lahu fadlu dhahrin, siapa yang saat ini memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah dia memberikan kendaraannya yang lebih itu kepada orang yang tidak berkendaraan. Man kana lahu fadlu zad, siapa yang punya bekal lebih, hendaklah kelebihannya itu diberikan pada saudaranya yang tidak memiliki bekal. Siapa yang punya kelebihan pakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Seorang sahabat yang mendengar kata-kata dan taklimat Rasulullah SAW ini berkata, sampai-sampai saat itu aku berpikir bahwa kami atau kita tidak punya hak atas setiap kelebihan yang kita miliki, karena ada saudara kami yang pasti membutuhkannya. Itulah satu umat. Semua persoalan dirasakan bersama. Dan ketika dirasakan bersama itu, yang paling berat merasakan tanggung jawab itu justru adalah pemimpin tertingginya. Di saat para sahabat kelaparan,
Di saat para sahabat mengikat perutnya dan mengganjal dengan batu, mereka mengganjal dengan satu batu, Rasulullah SAW dengan dua batu. Di saat ada makanan, maka Rasulullah SAW lah yang berinisiatif untuk membagikan makanan. Bukan karena tanpa alasan, tapi beliau mempunyai prinsip yang menjadi ajaran beliau bagi kita semua. Saqil qaumi akhiruhum. Orang yang bertugas meladeni, melayani orang lain adalah orang yang terakhir merasakan nikmatnya. Orang yang memberi minum kepada orang lain, dialah yang minum terakhir dari semua orang yang hendak minum di saat di tempat itu. Sehingga seorang pemimpin, ketika rakyatnya menderita, maka dia menjadi orang yang paling menderita. Dan ketika rakyatnya merasakan nikmat, maka dia adalah orang terakhir yang merasakan kenikmatan. Itulah makna tanggung jawab dan amanah. Itulah makna ummah. Orang-orang yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang benar-benar paling bisa meraba dan merasakan persoalan yang dihadapi oleh bawahannya. Umar bin Khattab menolak makan dari makanan yang khusus diberikan untuknya saat terjadi kelaparan di Madinah dan sekitarnya. Dia makan dari makanan yang dimakan oleh rakyatnya. Dan ketika suatu waktu dihidangkan makanan khusus, Umar marah sejadi-jadinya. Dia berkata, bagaimana Umar akan merasakan, akan bisa meraba penderitaan rakyat kalau dia makan makanan yang berbeda dengan makanan rakyatnya. Inilah ciri khas dari ummah. Dan dengan cara inilah kemudian secara perlahan-lahan umat dapat menerapkan, menyebarkan, dan kemudian benar-benar mewujudkan risalahnya, misinya sebagai masyarakat, sebagai model yang memang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Karena mampu menyampaikan risalah itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tapi ketika risalah ini tidak mampu ditunaikan, maka tidaklah pantas kita menyandang umat terbaik. Karena umat terbaik harus tampil di pentas peradaban dan menjadi model atau percontohan bagi umat-umat yang lain. Bahwa dengan berpegang teguh, berkomitmen dengan ajaran Allah, dengan wahyu Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka membuktikan bisa unggul dalam segala hal. Dan itulah yang dilakukan kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW. Dan setidaknya dengan segala persoalannya, 700 tahun kaum muslimin menunjukkan mereka menjadi model, satu-satunya model yang tampil di pentas peradaban. Semua umat non-muslim yang tidak beriman menonton, mencontoh, meniru, menjiplak dari semua hal yang dilakukan oleh umat Islam. Dan inilah persoalan besar kita. Sendi-sendi keumatan kita telah runtuh. Kita mengadopsi faham-faham barat untuk menjadi landasan hidup kita. Karena merasa dengan yang kita miliki, yaitu akidah Islam yang lurus, yang murni, kita tidak percaya diri untuk membangun umat. Kita merasa bahwa Barat lebih kuat dari kita. Padahal Barat yang sekarat ini, ketika mereka hendak maju dan bangkit, mereka menjiplak dan menonton sebelumnya, sebelum kemudian meniru dan mengadopsi semua pencapaian Islam. Barat tidak pernah mengenal khazanah mereka, peninggalan Yunani dan lain sebagainya, sebelum kemudian dikenalkan kembali oleh Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi dan lain sebagainya. Umat Islam, ilmuwan, cendekiawan, ulama yang mengenalkan mereka itu. Dan kemudian sambil mereka melihat pencapaian legislasi Islam, hukum-hukum Islam, fikih Islam menjadi dasar hukum khilafah Islam, sangat mendetail bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kejahatan,
pidana, perdata, dan lain sebagainya yang terjadi di tengah sebuah komunitas yang luasnya hampir sepertiga dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita punya sejarah panjang. Dan sejarah ini adalah bukti bahwa dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sunnah Rasulullah sebagai acuan, kita pernah menjadi leader, pemimpin dari peradaban. Dan apabila kita ingin bangkit, seyogianya kita harus kembali kepada sejarah itu. Karena itu adalah bukti yang pernah terjadi. Dan ketika itu terjadi dengan sunnatullah, maka sunnatullah bisa kita terapkan kapanpun. Karena sunnatullah itu sifatnya baku dan permanen. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan bisa digantikan. Hukum Allah tetap berlaku sampai akhir zaman. Apa yang telah membuat generasi terdahulu kita bangkit, sebenarnya bisa membangkitkan generasi kita yang hidup belakangan ini. Sebagaimana pernyataan Imam Malik yang sangat terkenal, la yasluhu akhir hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Generasi terakhir umat ini tidak akan berjaya, bangkit, maju kecuali dengan mengambil jejak generasi awal. Apa yang membuat mereka maju di masa dahulu? Optimisme sangat bisa kita bangun. Janji Allah akan diberikan kepada mereka yang menyediakan atau mewujudkan syarat-syaratnya. Dan itu semua adalah tanggung jawab kita semua, bukan sebagai individu, tetapi sebagai umat secara kolektif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد صفوفهم وألق في قلوب أعدائهم الرعب إنك أنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله يعطيكم واذكروه ذكرا كثيرا واذكروه ذكرا كثيرا واذكروه ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون.